Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama, saya sendiri atas nama Nur Halisa, yang kedua, Saudari Tri Alfadila, yang ketiga, Saudari Iva Daniar. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan anak, di mana akan kami bahas yaitu terdapat 3 topik, yaitu yang pertama, pengertian dan ciri-ciri pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan anak. Pada topik pertama yang akan membahasnya yaitu saya sendiri, dan yang pada topik kedua yaitu prinsip-prinsip perkembangan anak, akan dibahas oleh Saudari Tri Alfadila. Dan pada topik ketiga yaitu karakteristik yang berorientasi pada perkembangan anak, yang akan dibahas oleh Saudari Iva Daniar. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi, yaitu pada topik pertama, yaitu mengenai pengertian dan ciri pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini didirikan sebagai usaha mengembangkan seluruh segi kepribadian anak didik dalam rangka menjembatani pendidikan keluarga ke pendidikan sekolah. Inti pendidikan adalah pembelajaran. Ada 2 komponen besar yang berkaitan dengan pembelajaran anak, yaitu yang pertama, masa emas atau perkembangan, dan kedua yaitu lingkungan. Dan banyak ahli yang mengemukakan bahwa masa perkembangan berada pada rentang usia lahir, di mana beberapa ahli juga mengatakan bahwa saat masa janin hingga usia 8 tahun. Masa itu sebagai saat perkembangan pesat potensi yang dimiliki anak pada anak usia dini. Pengelolaan guru atau orang tua dan personil lainnya di lembaga pendidikan anak usia dini perlu memahami pentingnya masa emas perkembangan anak dan pengelolaan lingkungan anak untuk memperoleh individu atau anak yang berkualitas. Teori belajar menurut Johann Amos Comenius, dialah yang pertama kali menjelaskan bahwa anak belajar melalui bermain dan dengan cara bermain. Adapun teori perkembangan yang dijelaskan oleh Johann Amos Comenius, yaitu bahwa bermain merupakan salah satu cara kebutuhan yang dapat pada perkembangan anak. Nah, pengertian dan ciri pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan anak. Praktek pendidikan yang berorientasi perkembangan anak yang didasarkan pada jenis pengetahuan menurut Brodekap dan Koppel, yaitu yang pertama, berorientasi pada usia yang tepat, yang kedua, berorientasi pada individu yang tepat, dan yang ketiga, berorientasi pada konteks sosial budaya. Penjelasannya yaitu yang pertama, berorientasi pada usia. Pembelajaran perkembangan ini harus sesuai dengan usia anak, artinya harus diminati sesuai kemampuan yang diharapkan dapat dicapai serta kegiatan belajar tersebut menantang oleh anak di usia tersebut. Dan yang kedua, yaitu berorientasi pada individu. Semua anak yang berada dalam kelompok usia tertentu tidaklah sama, di mana anak memiliki perbedaan. Nah, perbedaan tersebut harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam merangsang, menerapkan, dan mengevaluasi kegiatan dan berinteraksi dan memenuhi harapan anak. Setiap anak merupakan pribadi yang unik dalam pola tingkah laku, masa pertumbuhan, serta kepribadian dan gaya belajarnya. Dan yang ketiga, berorientasi pada konteks sosial budaya anak. Pendidik harus memahami dan melihat keluarganya dalam konteks masyarakat dan budayanya. Para guru pendidikan anak usia dini harus menghargai anak dan keluarganya dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya di mana mereka tinggal. Dan pendidikan yang berorientasi
perkembangan menekankan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita melihat anak secara keseluruhan. Yang kedua, mengindividualkan program untuk memenuhi kebutuhan dan harapan-harapan anak secara khusus. Yang ketiga, pentingnya kegiatan yang diperkasai oleh anak. Dan yang keempat yaitu pentingnya bermain sebagai wahana belajar bagi anak usia dini. Dan yang kelima, fleksibel lingkungan kelas yang menstimulasi anak. Dan yang keenam yaitu adanya kurikulum yang terpadu. Dan yang ketujuh, anak belajar harus melalui dengan bermain. Dan yang kedelapan yaitu memberikan pilihan kepada anak tentang apa dan bagaimana suasana belajar. Dan yang kesembilan, melakukan penilaian secara individu tentang anak secara individual dan program sebagai suatu keseluruhan. Dan yang ke-10, bermitra dengan orang tua. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan pada topik pertama. Dan topik selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Tri Afadila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membacakan materi berikutnya, yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan dapat diartikan sebagai kaidah atau patokan yang menyatakan kesamaan sifat dan hakikat dalam perkembangan. Dalam pernyataan lain, prinsip perkembangan adalah patokan generalisasi mengenai sebab dan akibat terjadinya peristiwa perkembangan dalam diri manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan ada beberapa prinsip perkembangan dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan sebagai proses menjadi. Maksudnya di sini pertumbuhan dan perkembangan pada setiap individu selalu berproses untuk menjadi. Dengan demikian, individu sebagai suatu organisme merupakan sistem yang hidup dan sistem terbuka karena selalu mengalami perubahan dan kemajuan, serta sifatnya dinamis. Poin yang kedua, perpaduan antara dorongan mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Artinya setiap proses perkembangan terdapat perpaduan antara dorongan mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Setiap orang mempunyai dorongan fisik dan psikis untuk mempertahankan diri dan mengembangkan dirinya. Artinya sesuatu yang sudah dicapai oleh seseorang berkat perkembangan dirinya akan selalu dipertahankan, tidak akan dilepaskan, dan kemudian dijadikan modal dasar bagi pengembangan selanjutnya. Selanjutnya masuk pada poin ketiga, yaitu perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending process. Proses perkembangan berlangsung secara berkelanjutan dan hanya akan berhenti jika jiwa terpisah dengan raganya. Pada poin keempat, yaitu semua aspek perkembangan saling memengaruhi. Artinya setiap aspek perkembangan individu seperti fisik, emosi, inteligensi, dan sosial saling memengaruhi satu sama lain. Yang kelima, perkembangan mengikuti pola tertentu. Artinya perkembangan manusia mengikuti pola tertentu, misalnya pola-pola teratur dari perkembangan fisik, motorik, bicara, dan intelektual. Poin keenam, perkembangan akan mengikuti pola yang berlaku umum. Artinya, perkembangan manusia akan mengikuti pola yang berlaku umum jika kondisi lingkungan mendukung. Contohnya itu, bayi akan merangkak terlebih dahulu sebelum berjalan. Poin ketujuh, perkembangan terjadinya pada tempo yang berkelanjutan. Artinya setiap anak itu mempunyai tempo kecepatan perkembangan fisik dan mental yang berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Poin ke-8, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Artinya setiap tahap perkembangan mempunyai pola perilaku yang khas yang ditandai dengan periode equilibrium. Dan kita sampai pada poin terakhir, yaitu setiap individu yang normal akan mengalami tahap atau fase perkembangan. Artinya ini dalam menjalani hidup yang normal dan berusia panjang, individu itu akan mengalami fase-fase perkembangan, yaitu mulai dari bayi, kanak-kanak, anak, remaja, dewasa, hingga masa tua. Baik, sekian materi yang saya bawakan mengenai prinsip-prinsip perkembangan anak. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Ifah Daniar untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan poin kedua
ke poin ketiga, yaitu karakteristik pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan. Strategi pembelajaran sangat dibutuhkan agar proses belajar mengajar dapat tercapai dengan optimal sesuai dengan yang direncanakan. Guru sebagai sumber belajar merupakan kunci utama atas keberhasilan pada anak didik. Adapun kriteria yang penting untuk menjadi pertimbangan guru dalam memilih strategi pembelajaran ada 5 kriteria yang dapat kami jelaskan. Yang pertama, karakteristik tujuan pembelajaran, di mana mengembangkan dominan fisik, motorik, kognitif, sosial emosi, dan bahasa dan statistika. Yang kedua, karakteristik anak sebagai peserta didik, baik usianya maupun kemampuannya. Yang ketiga, karakteristik tempat yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran di luar maupun di dalam ruangan. Yang keempat, karakteristik tema atau bahan ajar yang akan disajikan kepada anak didik. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu karakteristik pola kegiatan yang akan digunakan melalui pengarahan langsung, semi kreatif atau kreatif. Di sini kami mengambil salah satu contoh pengucapan bahasa asing, di mana pengucapan merupakan bagian integral dari pembelajaran bahasa asing karena secara langsung mempengaruhi kompetensi komunikatif serta kinerja pelajar. Salah satu tujuan utama pengajaran pengucapan dalam kursus ialah pengucapan yang dapat dipahami, bukan hanya pengucapan yang sempurna. Bahasa Inggris semakin menjadi bahasa yang digunakan untuk komunikasi internasional yang sangat penting bagi penutur bahasa Inggris, baik penutur asli maupun bukan penutur asli, untuk dapat bertukar makna secara efektif. Pengajaran bahasa asing umumnya berfokus pada 4 bidang utama pengembangan, seperti yang pertama mendengarkan, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang terakhir menulis. Strategi untuk pengajaran pengucapan bahasa Inggris yang dapat membantu pelajar memenuhi kebutuhan pribadi atau profesional mereka. Terdapat 3 strategi pengajaran pengucapan bahasa Inggris. Yang pertama, mengidentifikasi fitur pengucapan tertentu yang menyebabkan masalah bagi pelajar. Yang kedua, membuat pelajar menyadari fitur prosodik bahasa, yang dimana terdapat tekanan, intonasi, dan ritme. Dan yang terakhir, fokus pada pengembangan kompetensi komunikatif bagi pelajar. Sekian dari materi atau poin yang kami bawakan. Kami akan menutup materi atau presentasi pada kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.